Di suatu tempat terlihat Nona Juhe berjalan berdua dengan Hunter Sung Jinwoo. Nampak Nona Juhe merasakan perubahan yang sangat besar dari Jinwoo. Namun tidak untuknya yang masih belum berubah sama sekali sampai saat ini setelah tragedi sebelumnya. Jinwoo berkata jika memang semua orang memiliki perubahan yang berbeda-beda setelah menjalani pahitnya kehidupan. Juhe menyampaikan jika hal yang dikatakan Jinwoo itu benar. Ditambah lagi, Juhe sebagai seorang hunter selalu merasa ketakutan akan berbagai hal. Memang hal itu haruslah segera diatasi meskipun hal itu benar-benar sangat sulit. Sebagai hunter rank B, mengikuti misi get rank B ataupun rank C itu adalah hal yang wajar jika dia merasa ketakutan akan bahaya yang ada di dalam dungeon. Namun Juhe bahkan merasakan ketakutan saat berada di dungeon rank D ataupun rank E. Itu bukanlah hal yang wajar lagi. Dan karena hal itu membuatnya sering bertemu dengan Hunter Sung Jinwoo. Selama ini dia terus menyembunyikan ketakutannya di hadapan Jinwoo yang terlihat sangat lemah dan sangat rapuh. Awalnya Juhe merasa jika Jinwoo adalah hunter yang sangat ceroboh dan terlalu percaya diri karena sering terluka saat menjalankan misi. Namun setelah melihat semua hal yang telah Jinwoo lakukan, Juhe menjadi sadar jika Hunter Sung Jinwoo terus berusaha keras untuk bertahan hidup. Mata yang selalu dipenuhi hasrat ingin hidup seakan-akan berteriak pada semua orang yang melihatnya. Jika kau ingin bertahan hidup dari segala rintangan yang sudah kau lalui. Juhe merasa jika dia tak akan pernah memiliki mata seperti Hunter Sung Jinwoo. Dia mengingat Sung Jinwoo yang memberikannya sebuah inti magic dan berjanji akan mentraktirnya suatu hari nanti jika dia selamat dari dalam dungeon. Dia pun mengembalikan inti magic itu pada Hunter Sung Jinwoo. Ya, Sung Jinwoo memahami maksud Juhe kali ini. Jika saat ini Juhe berpamitan pada Sung Jinwoo jika dia ingin pensiun dini dari dunia hunter. Dia akan kembali ke kampung halamannya dan menagih janji Jinwoo suatu saat nanti ketika Jinwoo berada di sekitarnya nanti. Jinwoo pun berjanji akan mengajaknya kencan jika memang dia berada di sekitar wilayah kampung halaman Juhe nanti. Saat Juhe sudah berpamitan pergi pada Sung Jinwoo, dia pun memiliki alasan untuk menjadi lebih kuat lagi. Itu karena hunter rank S Hwang Dong-soo. Jinwoo harus bertambah kuat dengan sangat cepat, dan itulah satu-satunya kesempatan baginya untuk selamat dari Hwang Dong-soo. Di suatu tempat terlihat Jinwoo dengan setelan baju olahraganya. Dia pun bertanya pada Yoon Jinho, mengapa banyak sekali hunter di tempat itu. Jinho pun menyampaikan pada Hunter Sung Jinwoo jika mereka semua adalah tim party mereka saat ini. Mereka adalah hunter yang memiliki lisensi namun tak dapat melakukan penyelesaian misi karena berbagai alasan. Ada yang terluka, pemabuk, bahkan juga ada seorang pelajar yang ingin mencari uang jajan tambahan. Tentu Jinwoo menanyakan pada Jinho, apakah tak masalah jika seorang pelajar mengikuti party mereka saat ini. Namun Jinho memberikan alasan, jika seseorang telah mengalami pembangkitan sebagai seorang hunter, maka tak akan ada hukum yang melarangnya untuk mengikuti penyelesaian dungeon meski dia seorang pelajar. Dengan ketus bocah itu berkata pada Jinwoo jika dia juga adalah seorang hunter. Namun tentu Jinwoo mengetahui jika pelajar di depannya kemungkinan memiliki rank E saat menjadi hunter saat ini. Namun semua itu tak jadi masalah saat ini, karena mereka semua tak perlu mengikuti Jinwoo dan Jinho untuk memasuki dungeon kali ini. Mereka semua hanya perlu menjadi pelengkap persyaratan memasuki sebuah dungeon, karena Get Rank C membutuhkan 10 orang hunter untuk memasukinya. Awalnya semua orang meragukan Jinwoo dan Jinho, apakah memang benar mereka berdua sekuat itu. Sampai-sampai hanya mereka berdua saja yang akan menyelesaikan Get Rank C di depan mereka kali ini. Jinho menegaskan kembali, jika setiap hunter akan dibayar 3 juta won setiap penyelesaian dungeon tersebut. Yang perlu kalian lakukan hanyalah menunggu kami di luar setelah kami membereskan dungeon ini berdua. Kalian tak boleh memberitahu siapapun detail yang terjadi di tempat ini. Apabila kalian melanggar, maka kalian harus membayar sebesar 10 kali lipat dari perjanjian yang sudah ditandatangani. Setelah Jinho menjelaskan itu pada semua anggota tim party, Sung Jinwoo pun hanya mampu menghela nafas pada Jinho. Dia sedang memperhatikan baju zira yang dipakai oleh Jinho. Jinho beralasan jika dia harus mempersiapkan diri saat memasuki gate hanya berdua saja. Namun dengan satu jari Jinwoo yang menyentuh zira Jinho, membuatnya terjatuh karena kehilangan keseimbangan di sana. Sung Jinwoo berkata jika Jinho harus melepas zira yang digunakannya saat ini, karena itu akan membatasi pergerakan Jinho nanti. Bahkan saat ingin berdiri pun Jinho terlihat kesulitan. Singkatnya persiapan Jinho pun selesai dengan peralatan yang akan dia bawa serta helm yang saat ini dia gunakan. Masuklah Sung Jinwoo dan Jinho ke dalam dungeon rank C tersebut berdua saja. Semua anggota party yang berada di luar pun mulai menggunjing Jinwoo dan Jinho karena mereka menganggap jika dua bocah itu hanyalah ingin pamer saja. Dan pasti mereka berdua akan terluka karena kesombongannya.
Tak berselang lama, Jinho pun keluar dengan terburu-buru dari dalam gate. Semua anggota yang menunggunya merasa jika Jinho telah berhasil selamat melarikan diri. Namun hal mengejutkan pun terjadi. Jinho bukanlah melarikan diri dari dalam dungeon, melainkan telah menyelesaikan dungeon tersebut dengan Hunter Sung Jinwoo. Karena gate yang ada di depan mereka saat ini tertutup dan itu menunjukkan jika dungeon berhasil diselesaikan. Belum selesai keterkejutan mereka semua dengan apa yang sudah terjadi, terdengarlah pertanyaan Sung Jinwoo pada Jinho. Dengan entengnya Sung Jinwoo bertanya pada Yoon Jinho, di mana gate selanjutnya. Setelah itu Yoon Jinho menjelaskan pada semua orang jika hari ini mereka akan menyelesaikan 3 dungeon sekaligus. Maka kalian semua akan mendapatkan 9 juta won setelah selesai. Tentu hal itu membuat semua orang terkejut di sana. Terlihat di sebuah gedung milik Guild White Tiger terjadi kegaduhan. Salah satu petinggi terkejut karena ada seseorang yang membeli hak memasuki dungeon rank C dengan harga yang sangat tinggi. Singkatnya, setelah melihat laporan-laporan yang diberikan oleh bawahannya, dia pun merasakan jika ada yang spesial dari hunter yang bernama Sung Jinwoo. Maka dengan cepat dia meminta semua anak buahnya untuk mencari tahu tentang kedua orang ini, yaitu Hunter Sung Jinwoo dan Yoon Jinho. Para anggota Guild White Tiger sibuk mencari informasi tentang Sung Jinwoo saat ini. Sang petinggi itu pun mendapatkan beberapa informasi terkait Hunter Sung Jinwoo. Jika Hunter Rank E itu telah melewati 3 peristiwa mematikan dengan selamat. Peristiwa pertama saat dimana para hunter dibantai di dungeon ganda yang muncul tiba-tiba. Peristiwa kedua saat kematian seluruh tim Hwang Dong-suk. Lalu yang baru-baru ini terjadi di mana saat kasus pembunuhan salah satu pengawas asosiasi di dalam dungeon. Jinwoo mengenal Yoon Jinho saat peristiwa kedua. Dan yang paling penting di sini adalah Jinho memiliki status yang tidak biasa. Dia adalah anak dari ketua kelompok arsitektural yang terkenal di Korea. Ada rumor terdengar jika kelompok itu berniat mendirikan sebuah guild baru yang sedang mencari hunter-hunter berbakat untuk direkrut. Dan tentu dengan hal itu Yoon Jinwoo diuntungkan kali ini karena dia memiliki koneksi dengan hunter rank E Sung Jinwoo yang terlihat berpengalaman telah menyelesaikan dungeon rank C dengan kecepatan tinggi. Mengambil kesimpulan dari semua informasi tersebut, sang petinggi pun sangat yakin jika Hunter Sung Jinwoo telah mendapatkan pembangkitan keduanya saat ini. Dia pun segera bergegas untuk menemui Hunter Sung Jinwoo karena tentu dia ingin meyakinkan dengan mata kepalanya sendiri jika dugaannya itu tidaklah salah. Mengetahui jika kejadian terakhir yang dilaporkan di asosiasi Hunter, jika seorang penyihir tingkat C bekerja sama dengan healer tingkat B untuk mengalahkan Hunter tingkat B dari asosiasi yang melanggar aturan. Hal itu terlalu tidak mungkin untuk dipercaya. Penyihir akan lemah saat berhadapan dengan kelas assassin. Pasti ada orang lain yang telah membantunya dan dia yakin jika itu Hunter Sung Jinwoo. Akhirnya pergilah ketua Sangmin ke tempat di mana Jinwoo berada. Dia ingin mengintai terlebih dahulu tentang siapakah sosok Sung Jinwoo yang sebenarnya. Di dalam dungeon terlihat beberapa monster buas sedang ketakutan dengan suatu hal. Sampai-sampai badan mereka pun terlihat menggigil ketakutan. Beberapa saat terlihat bayangan Sung Jinwoo yang mengawasi dari balik kabut. Dan dengan cepat tebasan-tebasan pun bersarang pada tubuh monster-monster itu. Tak menunggu waktu yang lama, darah para monster itu pun berceceran di mana-mana. Jinwoo membantai mereka semua dengan sangat mudahnya. Jinho yang sedang menambang mana kristal pun mengawasi Jinwoo dari kejauhan. Dia baru mengetahui jika Jinwoo memiliki stealth karena sebelumnya dia tak menunjukkan skill itu di insiden sebelumnya. Tentu Yoon Jinho merasa jika Hunter Sung Jinwoo semakin kuat daripada yang sebelumnya. Diketahui jika Jinwoo saat ini memiliki level 39 dan status poin yang cukup besar. Dalam hati Jinwoo, dia memikirkan tentang rune yang didapatkan dari mayat Gang Tae. Karena di dalam rune tersebut memiliki skill tersembunyi di dalamnya. Skill itu adalah skill stealth yang memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi daripada skill Jinwoo yang lain. Permasalahannya di sini adalah skill itu membutuhkan konsumsi mana yang sangat besar dari skill yang lain. Maka dari itu saat ini Jinwoo ingin meningkatkan status poin di bagian intelijen supaya kapasitas mana yang dia miliki bertambah besar. Meski Jinwoo sedang memikirkan beberapa hal di tempat itu, waspadaan dari Jinwoo tak menurun sedikit pun. Dibuktikan saat salah satu monster ingin menyerangnya. Dengan beberapa skill yang dia miliki, dapat menewaskan monster itu dengan sangat mudahnya. Dan terlihat jika Jinwoo kembali lagi naik level dengan sangat cepat. Muncullah notifikasi mendadak jika Jinwoo saat ini bisa untuk melakukan quest pergantian job. Karena memang saat ini Sung Jinwoo belum memiliki job yang pasti di status Windows-nya. Ketua Sangmin yang datang di tempat Hunter Sung Jinwoo menjalankan raid-nya bersama Yoon Jinho pun terkejut.
karena dia melihat banyak hunter sedang piknik di depan gate rank C yang saat ini berada di depannya. Lalu salah satu anggota party itu berkata pada ketua Sangmin jika wilayah ini terbatas sekarang dan tak ada yang boleh sembarangan masuk ke wilayah mereka. Tentu Sangmin heran mengapa ada pelajar berada di tempat itu saat ini. Namun setelah dijelaskan siapa mereka semua pada ketua Sangmin, tambahlah terkejut dirinya karena bahkan semua hunter ini tak masuk ke dalam gate yang saat ini sedang dibersihkan oleh hunter Sung Jinwoo. Sangmin semakin yakin jika memang hunter Sung Jinwoo benar-benar spesial. Tak berselang lama keluarlah hunter Sung Jinwoo dengan Jinho dari dalam gate. Dan sepertinya mereka sedang berdiskusi tentang gate yang sudah dipesan oleh Jinho. Dia mengatakan jika memang situasinya mendesak, Jinho dapat membatalkan pesanannya itu. Karena jika sudah memesan sebuah gate dan tak diselesaikan dalam waktu 3 hari, pesanan itu akan secara otomatis dibatalkan. Karena tak mau rugi, Jinwoo pun berkata jika untuk membiarkan gate itu terpesan terlebih dahulu saat ini. Ketua Sangmin pun menyapa Sung Jinwoo serta tak lupa memperkenalkan diri jika dia adalah ketua dari divisi manajemen di Guild White Tiger, sambil dirinya memberikan kartu tanda pengenal kepada Sung Jinwoo. Berpindahlah percakapan mereka berdua di sebuah kafe, dan ketua Sangmin tak ingin berbasa-basi lagi pada hunter Sung Jinwoo. Pada intinya dia ingin Sung Jinwoo bergabung dengan Guild White Tiger dengan imbalan 2 kali lipat yang ditawarkan oleh Yoon Jinho. Hal itu memanglah tawaran yang menggiurkan untuk hunter rank E seperti Sung Jinwoo. Namun dia tak yakin Guild White Tiger akan benar-benar memberikan bayaran sebesar itu pada hunter rank E sepertinya. Dengan tenang Jinwoo bertanya berapakah harga gedung milik Guild White Tiger. Tuan Sangmin pun berkata jika perkiraan harga gedung milik guildnya sekitar 50 miliar won. Dan Jinwoo menyambung pertanyaannya kembali. Apakah kau mau memberikan kepemilikan gedung itu padaku jika penawaranmu memang 2 kali lipat dari penawaran Yoon Jinho? Tentu hal itu membuat Tuan Sangmin terdiam sejenak karena kebingungan. Jinwoo menegaskan kembali jika Jinho membayarnya sebesar 30 miliar won. Tentu Tuan Sangmin langsung terkejut mendengar nominal yang disebutkan oleh hunter Sung Jinwoo. Karena jika dia menawarkan 2 kali lipat penawaran dari Jinho, maka Guild White Tiger harus menawarkan gedung tersebut pada Sung Jinwoo. Sempat terfikir dalam benaknya jika seberapa hebatkah hunter di depannya saat ini, sampai-sampai dia dibayar mahal oleh Yoon Jinho. Padahal saat ini mereka belum mengevaluasi kembali rank dari hunter Sung Jinwoo. Apakah mungkin jika pria di depannya saat ini hanya membual saja tentang hal tersebut? Tuan Sami ingin memastikan terlebih dahulu, namun tak memiliki cara untuk melakukannya. Di sini Jinwoo dapat membaca keraguan tersebut dari wajah Tuan Sangmin. Maka Jinwoo berkata, dia bisa memastikan jika menurut Tuan Sangmin saat ini Jinwoo hanya membual saja. Dalam hati Jinwoo sempat berpikir, dengan penawaran 2 kali lipat itu dia mengira jika Tuan Sangmin sudah mengetahui perjanjiannya dengan Jinwoo. Namun melihat sikapnya saat ini, sepertinya dia tak mengetahui hal tersebut. Sempat Tuan Sangmin ingin membujuk Jinwoo, namun sepertinya Jinwoo tak tertarik dengan hal itu. Akhirnya Jinwoo berdiri dan beranjak pergi dari tempat duduknya. Sebelum pergi Jinwoo bertanya tentang bagaimana cara Tuan Sangmin bisa mengetahui semua tentang latar belakang Sung Jinwoo. Apakah kau sudah menyelidikiku tanpa aku menyadarinya? Tiba-tiba keberadaan Sung Jinwoo pun memudar dan menghilang dari depan mata Tuan Sangmin. Goresan kecil pun diberikan Jinwoo pada pipi Tuan Sangmin sebagai peringatan kecil untuknya. Akhirnya Tuan Sangmin menyadari kemampuan stealth milik Jinwoo yang membuat harga untuk kerjasama dengannya begitu fantastis. Setelah menjelaskan semua hal tentang apa yang diketahuinya, setelah beberapa anak buahnya melaporkan tentang penyelesaian dungeon tingkat C dengan kecepatan tinggi, serta 3 peristiwa besar terjadi baru-baru ini. Meski tak memiliki bukti yang pasti, namun kejadian tersebut bukanlah kebetulan semata. Kau telah mendapatkan pembangkitan kedua dan memiliki kemampuan hunter tingkat tinggi sekarang. Sehingga dengan mudah kau menyelesaikan dungeon dengan kecepatan yang tidak normal. Yoon Jinho pasti sudah menyaksikan kemampuanmu saat peristiwa kejadian kedua sebelumnya. Jinwoo bertanya siapa saja yang sudah mengetahui hal ini. Beruntungnya hanya Tuan Sangmin dan 1 bawahannya saja yang mengetahui hal ini. Dalam hati Jinwoo pun menyadari kesalahannya sendiri, yang memang terlalu cepat menyelesaikan dungeon yang dia masuki. Jinwoo pun berkata jika dia tak ingin ada orang lagi yang mengetahui tentang hal ini bertambah. Jika ada orang lain mengetahui hal ini, maka Jinwoo tahu siapakah yang akan bertanggung jawab nanti, ungkapnya pada Tuan Sangmin. Sebenarnya Tuan Sangmin ingin melaporkannya pada ketua Guild White Tiger, namun dia lebih sayang dengan nyawanya, maka dia berjanji tak akan memberitahukan siapapun setelah ini. Jinwoo pun berterima kasih atas kebijaksanaan dari Tuan Sangmin.
Kembali dia duduk dan berkata jika Jinwoo dan Jinho sepertinya telah membuat keributan untuk Guild White Tiger karena telah menyelesaikan dungeon terlalu cepat. Namun sialnya untuk Guild White Tiger adalah Jinwoo tak memiliki niatan untuk berhenti dalam waktu dekat ini. Tentu hal itu merugikan bagi Guild White Tiger karena para hunter baru mereka juga membutuhkan dungeon untuk berlatih. Tak mungkin bagi Guild White Tiger memberikan pelatihan di dungeon rank B atau rank A. Gate rank C adalah tempat terbaik bagi mereka untuk melatih para member barunya. Maka di sini Jinwoo membuat kesepakatan pada Tuan Sangmin. Jinwoo menyampaikan jika dia bersedia menjual 3 dungeon cadangan mereka pada Guild White Tiger. Namun penawaran itu spesial untuk hari ini saja. Jika tidak, kemungkinan kalian akan kesulitan menemukan gate rank C ke depannya. Layaknya salesman yang handal, Jinwoo menawarkan gate rank C yang mereka miliki dengan harga 300 juta won per masing-masing gate. Tentu Tuan Sangmin sangatlah terkejut karena gate rank C hanya menghasilkan mana kristal yang berkisar kurang lebih 200 juta won saja. Jadi mereka akan rugi jika membeli dengan harga 300 juta won. Tuan Sangmin mencoba menawar dengan harga 200 juta pada Jinwoo. Tentu hal itu langsung disetujui oleh Jinwoo dengan sangat cepat. Lalu sebagai hadiah, Jinwoo memberikan cairan potion pada Tuan Sangmin untuk menyembuhkan luka di pipinya. Dengan Jinwoo memberitahukan kemampuannya serta obat penyembuh pada Tuan Sangmin, tentu dia merasa jika Jinwoo sudah mempercayainya dan dia akan terus berusaha memiliki hubungan yang baik dengan hunter Sung Jinwoo ke depannya. Tuan Sangmin tak mengira akan menemui seorang hunter yang sangat tangguh daripada yang sempat dia kira sebelumnya. Tak berselang lama Jinwoo mendapatkan kabar dari Jinho jika uangnya sudah ditransfer. Akhirnya di sini Jinwoo tak rugi apapun meski dia tak jadi melakukan raid selanjutnya karena gate-nya terjual dengan harga yang sama mahalnya. Keesokan harinya di kantor Tuan Sangmin berada. Dia mendapatkan kabar jika tak ada pembelian gate sama sekali. Dan rata-rata harga gate yang dijual hak penyelesaiannya hanya seharga 10 juta won saja. Tim hunter Sung Jinwoo dan Yoon Jinho belum memesan sama sekali satu gate pun. Saat Tuan Sangmin merasa saat ini dia telah ditipu oleh hunter Sung Jinwoo, tiba-tiba handphonenya berdering menunjukkan pesan jika hunter Sung Jinwoo berharap dengan ini ke depannya dia tak ingin diselidiki lagi. Tuan Sangmin sadar uang sebesar itu bukan untuk kesepakatan gate-nya, namun kesepakatan tentang identitas dari hunter Sung Jinwoo. Tapi dengan begitu Tuan Sangmin harus merasa puas. Dia saat ini telah memiliki kontak pribadi milik hunter Sung Jinwoo, karena tujuan mereka dari awal memang ingin merekrut hunter Sung Jinwoo. Lalu di suatu tempat terpencil, Jinwoo pun bersiap memasuki sebuah gate khusus yang akan membuat Jinwoo menjalani proses pergantian jobnya. Petualangan Jinwoo di sistem layaknya game ini baru dimulai sekarang. Dari seberang gate sudah terlihat suatu sosok yang sudah siap menunggu kedatangan Sung Jinwoo kali ini. Saat di dalam dungeon terlihat beberapa musuh yang mirip dengan patung-patung dalam dungeon ganda sebelumnya. Yang berbeda adalah ukuran mereka serta equip yang digunakan saat ini seperti layaknya baju zirah yang kokoh. Bahkan serangan Jinwoo tak memberikan dampak apapun bagi para monster tersebut. Kemungkinan karena baju tebal yang saat ini mereka gunakan. Dan karena hal itu, musuhnya kali ini memiliki gerakan yang sangat lambat dan serangannya tak terlalu memiliki kekuatan di dalamnya. Ditambah lagi di setiap serangannya yang sangat lambat akan membuat celahnya untuk diserang terbuka lebar. Dengan pengalaman Jinwoo yang telah menghadapi lawan dengan defense yang sangat tebal, hingga pisau tajamnya tak mempan untuk menyayat musuh-musuhnya, jawabannya adalah dengan kekuatan fisiknya. Satu persatu Jinwoo pun mempredeli boneka penjaga kosong itu dengan tangan kosongnya. Memang betul jika monster bertipe boneka seperti ini tidaklah cukup kuat. Namun jika terus-terusan muncul, itu akan membuat suasana sangat menyebalkan, ungkap Jinwoo dalam hati. Dengan membawa obor yang sudah tersedia, Jinwoo pun melanjutkan penelusurannya di dungeon tersebut. Karena dia tak menggunakan batu kristal untuk pencahayaan melainkan menggunakan obor, tentu cahaya yang meneranginya saat ini cukup terbatas, jadi Jinwoo lebih waspada dari biasanya. Dungeon ini hampir sama dengan dungeon instan sebelumnya, yang dimana Jinwoo harus menyelesaikan dungeon ini sebelum keluar. Ditambah lagi fitur shop dan penggunaan health point serta mana potion dilarang di tempat tersebut. Hal itu membuat Jinwoo harus lebih bijak lagi saat menggunakan skill-skill yang dimilikinya. Apalagi skill stealth-nya yang sangatlah menguras mana saat ini. Membuat Jinwoo sedikit menyesal karena tak menaikkan status poin di bagian intelijen supaya dapat memperbesar kapasitas mananya. Dengan semua hal dan pembatasan-pembatasan itu, membuat Jinwoo menjadi sangat yakin jika dungeon kali ini sangatlah berbahaya, berbeda dari sebelumnya. Dia tak yakin butuh berapa hari atau minggu untuk menyelesaikan dungeon pergantian jobnya ini.
Seketika Jinwoo teringat dengan monster kelabang yang menjadi hukuman saat Jinwoo tak menjalankan daily quest-nya. Karena jika dia tak menyelesaikan dungeon ini 12 jam lagi, tentu Jinwoo akan masuk ke wilayah hukuman tersebut karena belum menyelesaikan misi hariannya. Lamunannya pun terhenti karena kemunculan para boneka-boneka yang datang menghadangnya. Tanpa berpikir panjang lagi, Jinwoo pun memberikan pukulan dahsyatnya pada boneka-boneka itu. Dengan sangat lincahnya, Jinwoo melompat seperti assassin dan meremukkan badan dan kepala dari musuh-musuhnya itu. Dari tubuh musuhnya nampak mereka menjatuhkan beberapa item seperti kantong uang dan armor yang memiliki kelas B. Armor yang digunakannya saat ini memiliki fitur tersembunyi dari penglihatan orang lain. Jadi membuat tampilannya seakan-akan Jinwoo tak menggunakan armor itu. Saat Jinwoo sedang bersiap-siap, insting tajamnya mendeteksi musuh yang datang menghampirinya. Dengan refleksnya, Jinwoo menusuk belatinya dan nampak belatinya saat ini menancap pada kepala monster jenis baru. Monster itu memiliki kemampuan stealth yang sama seperti dirinya. Tak hanya itu, dari belakang nampak monster jenis lain, yaitu seorang penyihir yang menyerang Jinwoo dari belakang dengan bola apinya. Jinwoo merasa musuhnya kali ini seperti musuh-musuh yang sebelumnya dia hadapi. Dungeon ini nampak mengulang semua kejadian yang sudah Jinwoo alami dengan tingkat yang lumayan merepotkan. Karena banyak sekali jenis monster yang bermunculan membuat Jinwoo harus terus beradaptasi dengan cara bertarungnya. Kekuatan untuk menghadapi boneka kesatria, sense atau insting untuk menghadapi assassin, agility atau kelincahan untuk menghadapi pemanah, dan vitality untuk penyihir. Jika Jinwoo salah saat memilih style bertarungnya, maka bisa dipastikan serangan-serangan yang diberikan tak akan berdampak besar pada musuhnya. Dan karena status poin untuk intelijen sangatlah kecil, membuat dia harus menghemat mana dan bertarung dengan menghemat tenaga. Serangan bertubi-tubi pun dilancarkan para musuh. Bahkan setelah menyelesaikan pertarungan dan Jinwoo ingin beristirahat sejenak, melesatlah anak panah dengan cepat mengincar kepala Jinwoo, seakan-akan dia tak diperbolehkan untuk beristirahat. Singkatnya, Jinwoo saat ini sudah mengalami pertarungan yang sangat panjang. Tentu item-item drop yang dia dapatkan juga tak sedikit. Karena kali ini Jinwoo menggunakan berbagai item yang sangat lengkap dari drop item musuh yang telah dia kalahkan. Sung Jinwoo masih tak memahami maksud dari sistem yang membuatnya bertarung dengan berbagai musuh seperti ini. Sampai pada akhirnya Jinwoo siap untuk membuka ruangan boss monster di depannya. Saat pintu terbuka, rasa dingin yang mampu membuat jiwamu merinding pun dapat dirasakan. Aura mengerikan menerjang keluar seakan-akan menyambut kedatangan Hunter Sung Jinwoo di sana. Masuklah Jinwoo di sebuah ruangan layaknya aula yang sangat besar dengan singgasana yang kosong di depannya. Menyadari singgasana yang kosong tersebut, Jinwoo merasa jika ini adalah ruangan bagi seorang raja. Mata, telinga, sampai ujung jari Jinwoo pun merasakan perasaan yang sangat familiar. Sama dengan saat dia berada di dungeon ganda sebelumnya. Perasaan ini sampai-sampai membuat Jinwoo sangat merinding karena kengeriannya. Blood Red Commander Igris yang muncul mendekati Jinwoo secara perlahan-lahan. Jinwoo pun melihat nama sosok yang ada di depannya memiliki warna merah yang sangat pekat. Hal itu menunjukkan jika kekuatan yang dimiliki sang musuh sangatlah berbeda dari yang lainnya. Dia seperti seorang kesatria yang sedang melindungi singgasana yang saat ini telah kosong. Jinwoo pun waspada dengan Igris yang semakin mendekatinya. Dengan pedang besarnya, Igris menebaskan serangan cepat pada Sung Jinwoo. Secara refleks Jinwoo menghindari dengan cara menurunkan badannya. Namun yang membuatnya terkejut adalah dampak dari serangan Igris sangatlah merusak. Bahkan dengan satu tebasan itu membuat pilar-pilar yang berada di belakang Jinwoo ikut hancur porak-poranda. Jinwoo yakin dan benar-benar sangat yakin jika musuhnya kali ini sangatlah kuat dan berbahaya. Dia berusaha menusukkan belatinya pada bagian dada bawah Igris. Namun belati tajamnya tak mampu menembus baju zirah kuat milik Igris saat itu. Kembali lagi ayunan dahsyat pun diberikan untuk membelah tubuh Jinwoo. Beruntungnya Jinwoo dengan kelincahannya dia dapat mundur dengan sangat cepat menghindari serangan itu. Tusukan mematikan kembali dilancarkan pada Jinwoo. Dengan refleks supernya, Jinwoo pun kembali lagi menghindari serangan itu. Jinwoo berusaha mengukur kekuatan Igris yang sepertinya memiliki kekuatan di atas Jinwoo saat ini. Membuatnya sangat kesulitan dengan serangan-serangan mematikan dari Igris. Bukan hanya kuat, bahkan Igris juga sangat cepat. Dia bahkan memiliki defense dari baju zirahnya yang sangat tinggi. Membuat belati tajam Jinwoo layaknya mainan anak-anak saat menghadapi Igris. Jinwoo sangat kebingungan dengan cara apa yang bisa membuat musuhnya kali ini mendapatkan dampak yang cukup kuat.
Lalu Jinwo menyimpan belatinya dan bersiap dengan tinjunya. Dia ingin bertaruh dengan kekuatan fisik yang dia miliki saat ini. Seakan-akan Igris yang mengerti maksud dari Sung Jinwoo. Dia pun menancapkan pedang besarnya ke lantai serta membuka jubahnya. Layaknya kesatria yang sangat terhormat, dia ingin melawan Sung Jinwoo dengan cara yang adil supaya seimbang. Saat Jinwoo merasa jika dia saat ini sedang diremehkan karena Igris tak melawannya dengan serius, bergeraklah Igris dengan sangat cepat ke depan untuk meraih tudung hoodie dari pakaian Jinwoo. Dilemparkanlah Jinwoo ke dinding dengan sangat kuat, sampai-sampai dinding itu retak dan membuat Jinwoo tersentak. Belum selesai di sana, Jinwoo kembali lagi menerima pukulan lurus yang diarahkan ke dadanya dengan sangat kuat. Beruntungnya Jinwoo, dia dapat menahan serangan itu dengan kedua lengannya. Jinwoo pun mencoba menjaga jarak dan merasakan rasa sakit yang teramat sangat pada lengannya. Jika saja Jinwoo tak menggunakan baju pelindung, kemungkinan tangannya saat ini patah dengan sangat mudah. Igris sangatlah kuat meski dia tak menggunakan pedangnya. Lalu bagaimana cara Jinwoo memberikan perlawanan yang berarti pada monster di depannya kali ini? Jinwoo mencoba bergerak sangat cepat dan menyerang Igris dengan kecepatannya. Namun ternyata di sini Igris juga mampu mengimbangi kecepatan pukulan dari Hunter Sung Jinwoo. Jual beli serangan terjadi antara kedua sosok kuat itu. Tendangan dan pukulan pun bersarang pada masing-masing individu. Karena health point Jinwoo di bawah 30%, membuatnya mendapatkan pasif pertahanan tambahan. Namun saat Jinwoo yakin jika saat ini dia akan menang, ditangkaplah kaki Jinwoo oleh Igris dan dengan sangat fatal pukulan Igris tepat ditujukan pada bagian perut Jinwoo, membuatnya terpental jauh ke dinding dan Jinwoo tepat jatuh terduduk di singgasana yang kosong sebelumnya. Di hadapan Igris yang terlihat sangat kuat, Jinwoo saat ini hanya tertunduk di kursi singgasana yang kosong itu. Igris mengeluarkan sebuah skill. Skill itu dapat membuat pedang besar yang tertancap di lantai tadi tertarik ke tangannya lagi. Dengan sangat mantap, dia pun menembaskan pedang besar itu pada kepala Sung Jinwoo. Namun di saat yang sama, Jinwoo menangkap pedang itu dengan tangannya. Dengan sarung tangan yang sudah dia gunakan sebelumnya, item itu memiliki efek yang membantu. Dengan konsekuensi mengurangi pergerakan Jinwoo, efek dari sarung tangan itu membuat tangan Jinwoo tak akan terluka oleh benda tajam. Jinwoo berkata jika dia belumlah kalah sambil mengeluarkan belati tajamnya. Dia mengarahkan belatinya tepat ke arah mata dari Igris. Tertancaplah belati itu pada mata sebelah kanan Igris. Tak ingin memberi kesempatan Igris memulihkan diri, Jinwoo merangkul tubuh Igris dan mendorongnya ke belakang. Saat Igris dapat menarik belati itu dari matanya, dengan cerdik Jinwoo menarik kembali belati itu ke inventorinya. Dengan cepat kembali lagi Jinwoo memanggil belati itu di tangannya. Sekali lagi Jinwoo menusukkan belati itu pada sela-sela helm yang digunakan Igris. Karena terlalu dangkal, Jinwoo pun mengeluarkan skill Vital Strike-nya berkali-kali untuk menusuk kepala Igris. Sampai pada akhirnya dengan sangat fatal Jinwoo menusukkan belati itu hingga menancap dalam pada dagu musuhnya. Muncul notifikasi yang menunjukkan jika saat ini Jinwoo berhasil mengalahkan sang Blood Red Commander Igris. Naiklah level Jinwoo kembali setelah melawan musuh yang benar-benar sangatlah kuat. Jinwoo hampir tak percaya jika dia sudah menang karena jika dilihat dari segi keterampilan dan pengalaman, Jinwoo kalah jauh dengan Igris. Jinwoo tak memungkiri jika keberuntunganlah yang membuatnya menang kali ini. Karena jika dia membuat kesalahan sedikit saja, mungkin dirinya akan tewas dengan sangat cepat. Dengan kekuatan Igris yang sekarang, mungkin dia bisa melawan seorang Hunter rank A 1 lawan 1 dan memenangkannya. Kembali beberapa notif muncul menunjukkan jika Sung Jinwoo mendapatkan beberapa item. Red Connect Helmet, Dominator Touch, sekantung uang, dan Hearthstone. Jinwoo sangat senang karena saat membuka kantung uang itu, dia mendapatkan jumlah uang yang sangat besar. Bahkan nilainya bisa melipat gandakan uang yang dimiliki Jinwoo sebelumnya. Dengan helm yang baru Jinwoo dapatkan, membuatnya mendapatkan item yang memiliki tier S selain kunci Istana Iblis sebelumnya. Ditambah lagi dengan status yang diberikan, sungguh sangatlah luar biasa. Lalu juga dengan rune yang memiliki skill khusus di dalamnya membuat lengkap hadiah yang didapatkan Jinwoo kali ini. Namun di sini Jinwoo juga mendapatkan sebuah Hearthstone untuknya keluar dari dalam dungeon ini. Yang berarti saat ini ujian dari dungeon belumlah selesai sampai di sini.